Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa di dalam solat yang kita kerjakan itu ada dua hal yang harus dikerjakan, dari mulai takbir sampai salam. Ada namanya rukun dari sholat yang kita kerjakan, ada namanya sunnah. Rukun sholat dan ada sunnah sholat. Berbicara rukun sholat telah kita bedah pada kajian sebelum-sebelumnya. Ada 14 rukun dan pembahasannya pun juga telah kita urai bersama dalam kajian Fathul Muin ini. Adapun sunnah-sunnah sholat perlu diketahui ada dua. Ada namanya sunnah hayat, ada namanya sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu sunnah ghairu maqsudah lidatiha, sedangkan sunnah ab'ad adalah sunnah maqsudah lidatiha. Sunnah hayat banyak, sampai ulama tulis hampir 1500. Dan sunnah ab'ad inilah yang kita mau bedah pada malam hari ini. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu, saudara, sunnah yang bila ditinggal disunatkan sujud sahwi. Namanya sunnah ab'ad. Bila ditinggal maka dianjurkan kudu sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat bila ditinggal maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Namanya sunnah hayat, kayak bacaan tasbih dalam ruku sujud. Kalau ditinggal nggak apa-apa, diem aja waktu sujud, ngendus-ngendus karpet. Jadi juga sholatnya, cuman ganjaran kurang saja, tapi sah, nggak perlu sujud sahwi. Kenapa sunnah ini disebut sunnah ab'ad? Karena sunnah itu mirip dengan rukun pada masalah kudu ditambal. Karena rukun solat manakala ditinggalkan kudu ditambal dengan diulangi balik, kudu dikerjakan, ndak bisa kudu balik lagi di rukun. Begitu wajib hukumnya. Dan sunnah ab'ad semacam sujud kunut subuh macamnya nanti di depan kita bedah, atau tasyahud awal. Itu bila ditinggal maka ditambal juga dengan sujud, tidak perlu balik lagi, tapi kudu sujud sahwi. Sunnah hukumnya ini disebut sunnah ab'ad, dan pasal kita akan membedah sunnah ab'ad secara pendek dua. Kunut dan tasyahud awal dipanjangin dikit jadi 6, dipanjangin lagi 20 jumlah sunnah ab'ad, tapi nanti kita bedahnya, jangan malam hari ini.
biar berurutan. Wa muqtadi sujudi sahwi, di pasal ini akan dijelaskan yang menuntut kudu kita mengerjakan sujud sahwi. Sujud itu saudara di dalam solat nih, sujud nih yang disyariatkan jumlahnya ada 4. Sujud yang disyariatkan itu ada 4 macam sujud, diajarin oleh agama. Yang pertama dimaklumi bersama adalah sujud solat tuh 5 waktu tuh, itu merukun. Hukumnya itu disyariatkan, rukun maksudnya dalam solat. Itu satu, sujud solat. Yang kedua adalah sujud syukur. Sujud syukur ini diajarkan dalam Islam. Nanti di depan panjangnya, bila orang dapat nikmat mendadak atau terhindar daripada bala, maka disuruh sujud syukur. Dan ajarannya tidak ada dalam sholat. Sujud syukur artinya di luar sholat doang adanya. Sujud syukur. Ketiga ada namanya sujud tilawah. Sujud lantaran membaca atau mendengar ayat-ayat yang dianjurkan sujud bila membaca atau mendengarnya. Sujud tilawah ada di luar solat dan ada di dalam solat. Masing-masing punya ajarannya. Bagaimana sujud tilawah di dalam solat dan bagaimana sujud tilawah di luar sholat. Nanti di depan ada muanya materinya. Kalau sujud syukur di luar sholat, dalam sholat enggak ada. Sujud tilawah dalam sholat ada, bisa ada gitu. Di luar sholat juga ada. Yang keempat sujud sahwi. Inilah materi kita. Dan sujud sahwi adanya dalam solat. Dalam solat. Jadi sujud sahwi itu sujud disebabkan karena lupa. Itu disebut sujud sahwi. 4 tuh. Di luar 4 ini enggak ada sujud. Ajarannya sujud tuh. Jadi apa sujud sahwi itu? Karena kita malam ini mengkaji sunnah ab'ad berikut faktor yang mendorong kudu sujud sahwi. Dan Fathul Muin ini amat sangat lengkap kajian sujud sahwi. Jadi beberapa pertemuan, mudah-mudahan enggak nyampe lebaran kita kelar di sujud sahwi. Kalau nyampe ya bisa 2 tahun sujud sahwi doang. Jadi apa sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan di akhir sholat sesudah selesai tasyahud dan sholawat. Udah beres sholawat, sebelum salam sujud itu dikerjakan. Dikarenakan untuk menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat.
disebabkan karena ada faktor yang mendorong kudu sujud sahwi, yang mana faktor itu ada 5. Nanti di depan ada 5 faktor yang menyebabkan kita kudu sujud sahwi. Ini sujud sahwi. Sujud sahwi ini, saudara, diajarkan di dalam Islam oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, baik secara qauli, sabdanya Nabi, maupun secara fi'li, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kerjakan. Ada qauli dan ada fi'li. Takriri dalam bab sujud sahwi tidak ada. Hadis takriri. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, juga Al-Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, dari sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Hurairah, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duhra awil asra." Kata Abu Hurairah, satu hari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat ngimamin kita para sahabat. Saat itu salatnya zuhur atau asar, saya lupa itu. Pokoknya kalau enggak zuhur, asar, begitu. Nabi salat, begitu kata Sayyidina Abu Hurairah. Fasallama min raka'ataini. Lalu pas salat itu zuhur 2 rakaat, Nabi salam. Baru 2 rakaat Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Bakar nggak berani, bergumam aja di hati. Tapi ada sahabat yang berani. Inilah dipuji. Orang yang nanya tuh ganjarannya gede. Yang diem aja tuh dikit ganjarannya. Nggak mau nanya. Tapi pas orang nanya ngangguk-ngangguk. Oh begitu ya, begitu. Dia nanya nggak mau dia. Dikit ganjarannya. Maka ada namanya Dzul Yadain. Dia berkata sesudah Nabi salam tuh, "Aku siratis salatu amnasita ya Rasulullah." Habis Nabi salam dia ngomong, "Nabi, ini sholat dohor dikosor, nggak pergi kemana-mana ini. Apa kau lupa?" Begitu. Artinya lupa 4, 2 dipikir 4. Nabi 2 rakaat salam. Dulu dia nanya, "Aku siratis salatu amnasita ya Rasulullah." Nabi, ini sholat dikosor apa? Atau engkau lupa? Lalu Nabi nanya, kata Nabi, "Ahakun ma yaqulu Dzul Yadain." Yang diomongin benar enggak? Kata Nabi, Abu Hurairah, Abu Bakar dia mas.
pada diam. Bener nggak? Ngangguk. Naam ya Rasulullah. 2 rakaat salat. Nabi diri aja lagi. Udah salam tuh. Diri. Wong belum lama jarak. Diri. Sahabat pun pada diri. Nambahin berapa lagi? 2 lagi. Summa sajadata ini. Kemudian sebelum salam Nabi sujud 2 kali. Itu namanya sujud sahwi. Disebut hadis fi'li. Hadis yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi sholat sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini diajarkan dalam Islam. Diajarkan. Saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sujud sahwi ini disyariatkan di dalam Islam. Di dalam sholat, baik sholat itu wajib kayak 5 waktu, maupun sholat itu sunnah. Bila ada yang dilanggar, maka kudu sujud sahwi. Bila muqtadinya menyuruh kita sujud sahwi, begitu. Bila mana ada sebabnya, maka kita kudu sujud sahwi. Sebab sholat sunnah itu, saudara, seperti sholat wajib. Pada masalah kurang, maka apa yang sholat wajib kudu ditambal, maka dalam sholat sunnah pun juga sama bila ada sebabnya. Inilah sujud sahwi. Lalu apa hukumnya? Sujud sahwi ini hukumnya tusannu sajdatani qubaila salamin. Hukumnya sunnah. Jadi sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Ketika terjadinya faktor dari 5 macam faktor yang mendorong sujud sahwi, sunnah dikerjakan sujud sahwi ini. Bahkan di dalam kitab Bushrul Karim, Syekh Said Ba'sin menjelaskan, beliau menukil kalamnya Sidi Syekh Ali Al-Ajhuri, salat dengan sujud sahwi lebih tinggi di mata Allah daripada 70 kali salat tanpa sujud sahwi. Contoh, kita sholat subuh, imamnya nggak sujud sahwi, imamnya kayaknya alergi banget, kan ada yang alergi udang, gitu macam-macam, ada alergi daging, ada alergi telur, ini sujud kunut subuh alergi, gitu. Jadi subuh nggak pakai kunut. Maka kita makmum tuh sesudah imam salam sunat sujud sahwi. Ketika imamnya tidak kunut. Bagaimana kalau kita enggak sujud sahwi? Enggak apa-apa. Salatnya sah, tapi ganjarannya 70 subuh. 70 kali salat tanpa sujud sahwi nih. Dengan 1 kali shot ganjarannya enggak kebanding. Begitu. Jadi jangan ditinggal begitu walaupun dikata sunat. Sunat ini. Jangan. Karena nilainya besar. Sujud sahwi ini. Hukumnya sunat.
Bila orang sholat tidak mengerjakan sujud sahwi, maka sholatnya tentu nggak batal, karena sunat hukumnya. Sholatnya tetap sah dan tercatat sudah sholat, bebas tanggungan, jadwalnya udah sholat, hanya sholatnya kurang. Kalau nggak sujud sahwi kurang. Ibaratnya sholat subuh gitu, nggak pakai kunut. Kunut itu kayak kaki pada sholat subuh, kayak kaki. Ada orang nggak ada kakinya, kira-kira kalau di atawab masih dipanggil orang nggak ada kakinya? Orang bukan? Orang sempurna enggak? Enggak. Orang sholat subuh enggak pakai kunut, sah enggak sholatnya? Sah. Sempurna enggak? Sempurna enggak? Kenapa enggak? Enggak ada kakinya. Bagaimana ini biar ada kakinya ini? Dikasih kaki palsu biar sempurna. Itulah sujud sahwi namanya. Sujud sahwi itu kaki palsu yang kurang tadi menjadi sempurna. Sempurna lagi. Begitu yang kurang menjadi sempurna. Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi ini hukumnya sunat? Tusannu, hukumnya sunat. Sajadatani, 2 kali sujud. Kenapa tidak wajib? Karena sujud sahwi ini tidak disyariatkan pada meninggalkan perkara rukun, tapi dikerjakannya karena meninggalkan perkara yang tidak wajib. Sehingga sujud sahwi pun hukumnya tidak wajib, tidak wajib. Kapan waktunya sujud sahwi itu? Qubaila salam, sebelum salam, bentar lagi salam. Sebelum salam. Dari mana dalilnya? Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis. Di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Muslim juga meriwayatkan. Di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, hadis qauli namanya, Nabi ngomong, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqana. Kata Nabi, apabila ragu-ragu seorang kamu dalam sholatnya, muncul ragu, dia tidak tahu ini dohor apa 3 apa 4, apa 3 apa 4, dia bingung, ragu. Maka kata Nabi, buang ragunya dan ambil yakinnya. 3 apa 4? Yang diragukan berapa? Yang diragukan berapa? 4. Yang diyakini 3. 3 pasti, 4 belum pasti. Buang aja 4. Ambil yang terkecil 3. 3 kata Nabi. Terus bangun lagi. Nanti kata Nabi, sumayas judu sajdataini qabla an yusallima.
Kemudian sebelum salam, tuh kata Nabi, bukan sesudah salam. Sebelum salam sujud 2 kali. 2 kali. Makanya kata kitab kita, tusannu sajdatani qubaila salami. Disunnahkan hukumnya 2 kali sujud. Posisinya sebelum salam, yakni bentar lagi salam. Sebelum salam. Bagaimana kalau yang lupanya banyak? Wa in kathuras sahwu. Sekalipun yang lupa banyak, dia lupa tasyahud awal, bacaannya dia lupa, sholawat Nabi pada tasyahud awal, tetap aja sujud sahwi 2 kali, walaupun lupanya banyak. Lalu bagaimana cara sujudnya? Sujud sahwi, kata kitab kita, wahuma wal julusu bainahuma kasujudis sholati wal julusi baina sajdataiha fi wajibatiha salasati wa mandubatiha as-sabiqati. Sujud sahwi ini duduknya antara 2 sujud percis kayak sujud sholat. Sujud sahwi itu kayak sujud sholat, duduk antara 2 sujud sahwi kayak 2 duduk pada sholat. Artinya kudu ditempelin jidatnya, lalu kemudian pantatnya lebih tinggi, ya normal aja lah kayak sujud. Yang wajib-wajibnya tuh kudu ada tumaknina, sujudnya kudu 7 anggota, lalu kudu duduk antara 2 sujud. Berikut sunnah-sunnahnya. Waktu duduk, duduknya iftirash. Waktu duduk antara 2 sujud. Sesudah sujud yang kedua duduknya tawarruk. Ntar saya praktekin. Duduknya tawarruk. Begitu. Semuanya kudu ada takbir bangun dari sujudnya. Allahu Akbar. Bacaan doanya Rabbighfirli warhamni sampai wa'fu anni. Termasuk bacaan sujudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bacaannya. Jadi sujud sahwi itu bacaannya. Percis kalau bisa sujud sholat, dia bisa sujud sahwi. Kita sujud sholat tuh, baca Subhana Rabbil A'la 3 kali. Duduk, Allahu Akbar, Rabbighfirli sampai wa'fani, kakinya iftiras. Tangannya ditempelin di lutut tuh, di paha. Kayak sholat aja. Allahu Akbar sujud lagi. Subhanallah a'la 3 kali lagi. Allahu Akbar duduk, kakinya tawarruk. Nah, kayak begitu aja. Sama aja. Bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sujud sahwi. Jadi enggak perlu ngapal-ngapalin puyang. Zaman sekarang ngapal-ngapalin, dagang aja lagi payah banget. Dan Subhanallah a'la kan bisa sama, itu begitu bacaannya. Tasbih-tasbihnya sama.
Namun ada pendapat dari ulama. Ini namanya ijtihadi ulama. Kalau sujud sahwi itu bacaannya enggak usah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi bacanya subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak lalai, yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang tidak tidur dan tidak lupa. Begitu. Dan bacaan ini kata Fathul Muin wa huwa laiqun bil hali, ini sesuai dengan keadaan. Emang juga sujud ini gara-gara lupa. Jadi bacaan ini pas. Saudara boleh baca subhana rabbiyal a'la kalau yang itu sepakat ulama. Itu Nabi bacaannya subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Tapi ulama juga baru setelah dia. Kata ulama, ini kan lupa. Jadi yang pas itu bacaannya subhana man la yanamu wa la yasu. Tapi ingat, kalau lupa pas wa huwa laiqun bil hali. Ini pas kalau lupa. Lupa apa? Lupa kunut subuh macamnya. Kalau lupa. Tapi kalau sengaja bagaimana? Kalau sengaja maklumlah subuh kesiangan jam 7 di masjid. Kalau gua ngangkat tangan, orang bakal bingung. Dikata kunut, kok ini orang? Dikata duha, kok ini orang ada kunut? Begitu kata orang. Kalau gua ngangkat tangan, kok duha ada kunutnya ya? Ajaran baru jangan-jangan. Kalau gua kagak kunut, ini sholat subuh jam 7. Kunut subuh sunat ini gua tinggal aja dah. Jadi abis sambil liman hamidah langsung sujud. Sengaja. Kata temannya, subhanallah duhanya rajin banget. Bukan, qadha subuh yang ditinggalin kemarin-kemarin. Lah waktu sujudnya ini nih, kalau bacaannya subhana man la yanamu wa la yasu, ora pas. Sebab subhana man la yanamu wa la yashu, kalau pakai bahasa bebas terjemahannya, sorry Tuhan gue lupa. Begitu maknanya. Subhana man la yanamu wa la yashu itu, sorry Tuhan gue lupa. Lah, kalau dia sujud baca itu, apaan lupa? Orang tadi kagak kunutnya sengaja. Maka bila sengaja ninggalin kunut mah, bacaannya bukan subhana man la yanamu wa la yasu, tapi astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wong sengaja. Kalau lupa bacaannya subhana man la yanamu was. Kalau lupa kunut. Kalau sengaja kagak kunut, astaghfirullahaladzim. Berapa kali? 3 kali. Tapi kalau saudara bacanya subhana rabbil a'la wa bihamdihi, mau lupa mau sengaja, itu aja. Tuh begitu. Terserah saudara.
Jadi ngaji itu enak. Ngaji itu. Coba kalau orang gak ngaji, apa bacaan sujud sahwi? Subhanallah ala. Salah tahu, salah. Dia kata salah. Dia kagak ngaji. Orang dibilangin. Kata Fathul Mu'innya, sujud sahwi itu duduknya percis kayak sujud sholat, kayak duduk sholat, yang wajibnya, yang sunatnya, termasuk bacaan-bacaannya. Begitu bacaannya. Jadi prakteknya bagaimana? Nih prakteknya. Gitu, yang nggak kelihatan diri, yang di depan jangan diri, kan kenutup yang belakang. Saya kalau naik ke meja takut roboh doang. Jadi kakinya begini, saudara. Jadi sebelumnya tuh, sebelum sujud sahwi itu, tasawuf akhirnya duduknya firas. Tuh duduknya. Ini tasawuf akhir sampai kama sholaita ala sina Ibrahim wa ala sina Ibrahim barikan sampai doa selesai dah. Ente biasanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu namanya habis tuh. Habis itu tuh sabit qalbi ala dinik. Baru ente sujud. Allahu Akbar. Biasa tuh baca yang tadi tiga kali. Begitu duduk lagi. Allahu Akbar. Begitu. Rabbik firli sama fani. Sujud lagi. Keluar lagi. Begitu. Allahu Akbar baru. Apa? Tawarruk duduk. Allahu Akbar. Gitu. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Namanya sujud sahwi. Masalahnya begini, masalahnya kita lupa tuh kunut subuh pas sujud, waduh belum kunut ya gua ya. Dia ingat malam Sabtu dibilangin kudu sujud sahwi, berarti saya sebelum salam kudu sujud sahwi ya. Begitu kata dia. Lupa lagi. Tahu-tahu salam aja. Kan ada yang kayak begitu ya. Mana orangnya ngaji juga lagi nih. Begitu. Tahu-tahu dia salam aja. Assalamualaikum. Waduh. Belum sujud sahwi. Ini bagaimana? Nah, bila ini kejadiannya dilihat. Kalau ingatnya belum lama, sujud lagi. Kalau ingatnya belum lama, baru juga istighfar sekali. Waduh, belum selesai. Ya udah balik lagi. Duduk iftiras. Udah duduk, sujud. Allahu Akbar. Sujud. Biasa bacaan. Subhanallah mulasuh 3 kali. Duduk, sujud lagi, duduk, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kalau belum lama. Tapi peraturannya mengikat. Pas dia duduk sujud sahwi baru sekali kentut, batal sholatnya, ulang dari awal. Lah kan sholatnya dicabut lagi, mundur ya kan. Tapi kalau udah lama, udah istighfar, udah apa, udah doa, ya saya belum sujud sahwi tadi ya, udah nggak perlu, nggak usah balik lagi, nggak usah. Begitu. Watajibu niyatu sujudis sahwi. Diwajibkan kita niat sujud sahwi. Artinya waktu turunnya tuh niatin turun ini bukan karena apa-apa, karena memang mau sujud sahwi. Kudu ada niat turun sujud sahwi. Bahwa kita mau sujud nih, niatan kita bukan karena sujud tadi sholat kurang, tapi karena memang sujud sahwi. Kudu ada qasad begitu. Tidak perlu dilafalkan, karena dilafalkan bakal batal sholatnya.
Cuman di hatinya ada dia punya niatan turunnya ini untuk sujud sahwi. Kudu turun. Begitu. Ada berapa faktor yang mendorong sujud sahwi? Ada 5. 1, litarki ba'din wahidin. Tuh 1. Karena meninggalkan 1 sunnah ab'ad saja. Apa nanti aja ya? Masih panjang. Itu catatannya bagaimana kita bentanya nyirinya? Litarki ba'din garis baru enggak? Di terjemahannya nyelip di tengah juga enggak, ini yang terjemah. Coba saya ngintip biar entenya nggak puyang. Oh iya, udah kalau di awal mah nanti aja. Itu 1 dari 5. 1 penyebab orang kudu sujud sahwi bila mana yakin meninggalkan 1 aja dari sunnah ab'ad yang ada 6, singkat 2, panjang 20. Kan panjang. 1 aja. Sunnah ab'ad ini singkatnya 2, dipanjangin urainya 6, Fathul Mu'in 6, dan luasnya 20. Nanti aja, takut sampai jam 20 doang. Segini aja, ada 5. Pokoknya kudu sujud sahwi. Sunat hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallah alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan pertama, apabila kita sholat sunnah, misalnya ba'diyah zuhur ini, niatnya 2 rakaat. Kemudian setelah 2 rakaat kita lupa kita naik lagi. Apa yang harus kita lakukan? Makasih. Ya ini dia, kalau kita lupa kemudian dia diri, apa yang harus dilakukan? Duduk lagi sebelum salam sujud sahwi. Ini nanti materinya, karena di antara penyebab sujud sahwi kan ada 5. 1, yakin meninggalkan sunnah ab'ad daripada sunnah ba'd salat. 2, ragu pada meninggalkan sunnah ba'd salat. 3, adalah memindahkan daripada sesuatu yang dituntut dalam sholat pada bukan tempatnya. Begitu, seperti memindahkan tasyahud pada berdiri. 4 adalah lupa mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja dia batal, kayak diri. Ini lupa, kalau sengaja batal. Ini nanti sebelum salam sujud sahwi. Sebelum sahwi. Duduk lagi. Duduk lagi. Duduk lagi. Tasawud sebelum salam sujud sahwi. Inilah yang tadi kita bilang bahwa sujud sahwi itu disyariatkan baik pada sholat wajib maupun pada sholat sunat. Kurang lebih begitu. Iya sama-sama. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan tadi masalah yang ketika Rasulullah itu sholatnya 2 rakaat. Nah kalau seandainya itu kalian sama kita nih, semuanya taruhlah sholat isya 2 rakaat kita salam imam nih, ya kan kita tahu nih 2 rakaat. Gitu. Nah untuk ganti nambah sholat yang 2 rakaat itu niatnya apa sama kita ada kostum tarik segala macam ya, apakah sama atau mungkin nggak perlu niat itu tinggal ganti aja gitu yang 2 rakaat yang ketinggalan gitu Pak Kiai. Yang kedua nanti ada pertanyaan titipan nih Pak Kiai. Ada kawan saya ceritanya mantan anggota dewan nih Pak Kiai.
sebelum jadi 5 tahun lalu dia punya nazar kalau seandainya dia jadi dia mau begini. Sampai akhir masa jabatan ternyata dia lalai pakai. Sampai akhirnya tanda tangan udah nggak berlaku, puasa dan nggak punya. Nah dia jadi pertanyaan, gimana cara bayar nazar? Apa ada kafalahnya atau gimana Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita lupa 2 rakaat salam, kalau berjamaah makmum itu ingetin imam, subhanallah, begitu. Imamnya begitu, ingetin supaya imamnya diri, begitu. Jadi imam sehingga diri lagi, dia salam, dia nggak salam. Ntar juga imam juga dengan sendirinya bakal itu lagi. Dia tinggal terusin aja. Nggak ada rakaat salam, imamnya biar nanti bakal diri, maka makmum diri. Nggak ada niat dari awal, nggak ada. Langsung diri takbir. Imamnya habis salam tuh diri lagi. Begitu caranya. Begitu Nabi itu begitu. Artinya makmumnya ikut salam maksudnya. Iya, iya batal lah makmumnya semuanya. Batal sholatnya. Apanya? Apanya? Uang orang udah salam, pulang dari awal lah. Iya. Kalau yang tadi mau gak begitu. Baik. Nah, oleh karena itu kan ada caranya. Nah, hadis tadi kan kita hanya baru berbicara tentang dalil. Betapa bagaimana kalau kita lupa disyariatkan, begitu. Ini kan nanti bakal diurai seluruhnya. Semuanya ada yang ditanya. Jadi ketika imam tuh salam, ya makmumnya yang salam ini, yang lupa juga karena memang dia sholatnya bengong juga makmumnya. Jadi imam salam ikut salam, ya nggak batal. Cuman yang sengaja ini, bakal batal dia. Yang sengaja. Tahu baru 2 tapi ikut salam. Itu batal. Tahu 2, maka dia harus diri. Dia diri. Itu aturannya begitu. Jadi kita jangan pikirin orang ya, puyeng. Kalau mikirin orang, pikirin kita aja. Kejadian kita bagaimana, biarkan orang mikirin dia. Jadi kita, kalau kemudian karena kita bengong juga, ikut salam. Oh iya ya, baru 2. Bagaimana nih? Kita diri, imamnya nggak diri, ya udah sholat sendiri. Terusin. Kayak masbuk aja. Hah? Nambah aja. Iya. Nah imamnya kemudian dia diri. Diri. Ya kita ikut aja imam. Kalau belum lama. Begitu. Itu kayak begitu. Caranya. Kalau kemudian nanti sebelum salam. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebelum salam. Kurang lebih demikian. Bagaimana kalau kita nadar? Ya, kalau kita nadar, maka kita bila hasil mandurnya sesuatu yang dinadarkan, maka wajib ditunaikan. Kalau anak saya lulus daripada seleksi PNS, saya nadar puasa seminggu. Dia lulus, ya kita wajib puasa seminggu. Wajib. Niatnya malam, dia tawarin buka nggak boleh, uang puasa wajib. Nadar ketika udah hasil daripada yang dinadarkan, tunaikan. Nadar ini alamat orang pelit, kurang bagus dalam kajian akhlak. Nadar kurang bagus. Jangan dibiasakan. Orang nadar tuh orang bakhil. Mau berbuat baik aja pakai diancam Tuhannya. Begitu. Pokoknya kiai saya nadar kalau proyek saya goal, saya bantu kiai. Kan kiai suruh wirid.
Udah gol kagak inget dia. Gitu. Hasil juga nggak girang juga. Orang udah pakai nadar-nadar. Nadar itu ngancem Tuhan, biar Tuhan kasih sama dia. Kalau mau berbuat baik aja, nggak usah pakai nadar. Pengen sodako aja, jangan. Nanti kalau, ya kalau. Begitu. Waktu jadi dewan, dia sayang kalau kasih dia. Kasih aja ke orang lain. Udah berhenti aja, baru ingat. Nah, ini lagunya namanya. Jadi nadar wajib ditunaikan. Nadar. Bila hasil yang dinadarkan. Bagaimana kita sudah berhenti yang dinadarkannya itu? Lah tinggal kita ngomong sama teman kita. Cuman apa yang itu, mungkin dia kebijakan. Kalau kemudian pas berhenti dia nggak bisa berbuat apa-apa, artinya berarti yang dinadarkan adalah kebijakan. Sebetulnya bisa tinggal diomong aja sama temennya lagi, yang sekarang menjabat dari partainya, sebagai menggantikan itu menunaikan nadar dia. Bang tolongin saya nadar, udah berhenti kagak kepilih sekarang. Begitu, kagak kepilih. Ya kagak kepilih itu gara-gara nadarnya ngibulin Tuhan dikasih PHP. Begitu. Kalau hasil gua begini, udah hasil mau kagak juga. Dia ingat sih sebetulnya, cuman pas berhenti aja baru ingat beneran. Begitu. Ini bagaimana nih udah berhenti? Caranya bilangin temennya untuk bantu kalau bentuknya kebijakan. Kalau bentuknya adalah dia mau ngasih uang, ngasih masjid, kenapa tidak? Dia bantu aja pakai duit dia. Banyak hasil dari kemarin juga. Begitu. Iya tahu lah. Begitu. Iya. Jangan pakai dakala-kali. Kasih aja. Kira-kira apa itu? Begitu sampai dia berhenti nggak bisa berbuat tuh. Saya bingung itu. Pasti kebijakan. Begitu. Bukan berbentuk barang. Begitu. Karena dia tanda tangannya udah kagak laku masalahnya. Kan berarti kan kebijakan. Begitu. Kebijakan. Begitu. Dia taubat sama Allah. Ya dia harus kafarat nadar. Bayar kafarat. Kafarat nadar. Dia puasa 3 hari. Taubat sama Allah. Masih makan. Masih pakaian 10 orang. Kasih aja temannya BHS 10. AHS, AHS, 10 mandi AHS. Begitu, 10 pakaian. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan itu di dalam kitabnya Simarul Yaniyah. Kafarat nadar bila begitu. Mumpung dia masih hidup. Kafarat begitu. Kurang lebih demikian. Ya, bilangin aja sama yang nanya begitu. Gitu. Biar moga aja 5 tahun lagi nyalon lagi kepilih lagi. Bilang lupa lagi. Ya Allah. Ya. Emang lagunya itu. Emang begitu. Udah nggak jadi aja. Ampun-ampun mencari solusi begitu. Sampai ada yang mengkritik. Dia korupsi, dia umroh. Tobat dosanya habis. Ya kagak lah. Kalau hasil korupsi kudu balikin. Nggak habis dosanya. Kan dosa habis kalau kita umroh. Ya kagak. Dosa apa dulu? Nggak semua dosa. Kalau begitu dia enak. Korupsi 1 miliar umroh, seperak, lunas saja semuanya. Ya kagak. Agama tuh nggak kayak begitu. Ada orang mengkritik ini bagaimana? Ya kagak. Islam ini diatur cara bertaubat. Ngaji tuh malam minggu itu di Minahus Saniyah di Barata itu. Kita bedah itu rukun-rukun taubat, syarat-syarat taubat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.